wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin halaman 5 dengan nomor yang kedua, langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'a bidinil islami alladhi la yaqbalullahu yawmal qiyamati dinan ghairah, yang mana beliau membawa ja'abi dengan arti membawa. Apa yang beliau bawa? Agama Islam. Maka agama inilah yang dinyatakan la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima yaumal qiyamati, pada hari dinan, agama apapun, ghairahu, selain Islam. Sampailah turun ayat yang Allah nyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah penuhi segala nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakum, dan aku pilih untuk kalian agama Nah, inilah ayat yang membuat sedih Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ketika itu turun ayat, para sahabat diam, hanya Sayyidina Umar yang berlinang air mata. Ketika itu Nabi mendekati Sayyidina Umar lalu bertanya, "Ma yubkika ya Umar?" Apa gerangan yang membuat engkau menjadi sedih? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, idza tamma syai'u bada naqsuh." Ya Rasulullah, bukankah sesuatu kalau sudah sempurna maka akan terlihat kekurangannya? Itu dia. Maka kita begitu. Lihat, kalau kita sudah jaya, kalau kita sudah sempurna semuanya, nah, tunggu kehancuran. Itu begitu. Makanya bulan purnama ada di malam keberapa? Malam keempat. Tuh kan, terbitnya kan malam 15 ya? Iya, tuh sempurna gak? Sebelumnya bulan sabit setengah, mulai ya, setiap malam tambah terang, tambah terang, tambah terang. Mentoknya malam 15, dia jadi ketika sempurna terus lagi gak? Tidak, mulai redup, mulai sedikit redup. Itu kita tuh yang ditangisi oleh Sayyidina Umar, yang nggak diketahui oleh seluruh para sahabat. Maka apa yang nyatakan Rasulullah? Sodakta ya Umar, sodakta, engkau benar ucapan kau ya Umar. Maka apa yang terjadi? 8 bulan setelah turun ayat ini, disitulah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Hilang semua ya, kejayaan, kehebatan, udah habis setelah wafat baginda. Itu ucapan Sayyidina Umar itu ketika beliau nyatakan sesuatu kalau sudah sempurna maka akan nampak kekurangannya. Nah, ini ayat turun bagi umat Islam yang mana Allah pilih agamanya, yaitu agama Islam. Makanya agama Islam disebut ad-dinu yusrun, agamanya mudah, jangan dipersulit. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Orang masuk ke dalam agama Islam, kita lihat, wah belum disunat nih, punya gula, usia udah di atas 40 tahun, punya gula, dia mikir-mikir, wah ente wajib sunnah ya, wajib khitan. Kalau kita ngomong begitu, dia nggak mau. Nah, ente keluar agama Islam, ente murtad. Akhirnya dia ngomong, waduh,
Ya, ane jadi pilih nih. Pala yang di bawahnya potong, apa pala yang di atas kena potongan. Akhirnya banyak aja. Udah kelas. Mudahin, nggak usah disunat, biarin. Pakai pendapat madhab lain, Imam Malik yang menyatakan sunnah. Begitu saja. Jangan dipersulit apapun. Ya. Karena apa? Inna ahabba ilallah al-hanafiyatu samha. Inna ahabbal adiyani ilallah al-hanafiyatu samha. Agama yang paling cintai Allah itulah agama yang tidak terlalu berlebihan, yaitu agama karena Yahudi dan Nasara ini agama yang sangat berlebihan di dalam memberikan hukuman kepada para pengikut dan para penganutnya. Itu dia. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Masya Allah, beliau adalah naslun, keturunan dari sadat pemuka-pemuka kaumku Quraisy. Nama Quraisy siapa itu? Fihir. Kakek Rasulullah yang nama Fihir itulah Quraisy. Jadi kakeknya Nabi sampai Adnan ada namanya Fihir. Nah, itu Fihir adalah orang yang namaku Quraisy. Dikatakan sukunya suku kaumku Quraisy. Asyara qabilah, yang mana Quraisy ini adalah qabilah yang paling utama fi Makkahul Mukarramah, di kota Makkah yang dimuliakan. Wa yattasil nasabuhu, dan bersambung garis keturunan beliau bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Bersambung dari garis keturunan beliau sampai Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Nasabuhu, garis keturunan beliau, wa wafatu walidihi, dan wafat ayahanda beliau. Waliduhu Abdullah, nama ayahandanya namanya Abdullah, namanya Abdullah. Nah, beliau punya poyokan dikatakan Abu Kusam. Itu salah satu namanya Nabi itu, Kusam. Arti Kusam, orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Tuh Nabi dapat nama Kusam juga. Ada menyatakan Abu Ahmad, ada menyatakan Abu Muhammad. Nah itu. Beliau ayahandanya namanya Abdul. Dan Nabi paling dicintai dengan julukan Abdullah. Nabi paling dicintai dengan julukan, yang kita tahu kan sandangan Nabi banyak sekali kan. Rasulullah, Habibullah, Nabiullah, Safiyullah, Khalilullah, banyak namanya Nabi. Tapi yang Nabi paling cinta adalah Abdullah, hamba Allah. Sehingga beliau menyatakan kepada mereka para sahabat, "Gulu abduhu wa rasul." Katakanlah aku hambanya Allah dan utusan Allah. Abdul Muttalib. Nah, ini pula nama julukan. Beliau asal namanya Syaibatul Hamdi. Kenapa namanya Abdul Muttalib? Pamannya namanya Muttalib. Si paman ketika datang ke Mekah nunggangin unta, belakangnya keponakannya itu Syaibatul Hamdi. Dia pakai baju compang-camping, kumuh. Karena dilihat orang di belakang pakai baju begitu, merasa bahwa ya dia malu menyebutkan keponakannya. Dia katakan, ini budakku, ini budakku. Sampailah beliau di Mekah, dan beliau luar biasa dalam memberikan siasat. Nih Syaibatul Hamdi luar biasa dalam kesiasatannya, dalam perdagangannya dan sebagainya. Sampailah derajat beliau tinggi di mata mereka, sehingga beliau menjadi orang yang utama dan menjadi pemimpin dari bangsa kaum Quraisy. Tuh. Akhirnya setelah beliau sudah bagus keadaannya, maka si pamannya ngomong, ini bukan budakku, ini siapa? Ponakanku. Tapi orang terkenal dengan ucapan Abdul Muttalib, namanya Syaibatul Hamdi. Dan beliaulah
yang mengharamkan jiwanya atas khomer, nggak mau minum khomer beliau. Kalau kita khomer kayak kopi udah biasa, nggak bakal kita tinggalin. Ya, ini Syaibatul Hamdi mengharamkan jiwanya untuk minum khomer. Dan mujabatul dakwah, doanya kontan Allah terima. Kalau ngangkat itu doanya seperti petir yang menyambar cepatnya. Tuh lihat Syaibatul Hamdi. Lalu beliau yang selalu beribadah di Gua Hira sebelum Rasulullah, dan beliaulah yang pertama kali menyemir rambutnya dengan hitam, dengan semiran hitam, dan meninggal usia beliau 120 tahun. Itu Syaibatul Hamdi, usianya tua. Beliaulah yang menamakan Nabi besar Muhammad dengan nama Muhammad, itu kakeknya. Maka dari sinilah kesimpulannya, memberikan nama itu yang lebih tepat dari garis laki, sebagaimana Rasul diberikan nama dari kakek moyang beliau, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim, ayah dari Abdul Muttalib namanya Hashim. Kenapa dikatakan Hashim? Li'annahu yahshimut tharid inda qaumihi fi ayyamil jad'ah. Beliaulah yang membuat bubur gandum ketika pada masa paceklik buat kaumnya, Hashim. Dan nampak dari mukanya nur Nabi besar Muhammad, sehingga para rahib, para pemuka dari kalangan pendeta dan kalangan uskup, bahkan Raja Romawi menyodorkan semua anak perempuannya untuk dinikahi oleh Hashim. Disodorin semuanya. Bahkan Raja Persia menyodorkan anak yang sangat cantik yang dinyatakan tidak ada secantik anakku, nikahi. Tapi Hashim nggak mau. Kenapa? Mereka berkeinginan untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka lantaran mereka dapat bocoran dari para pemuka bahwa dialah yang nanti bakal mendatangkan keturunan, yang mana keturunan itu penutup dari para nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Tapi nggak mau, dan meninggal usianya muda 20 tahun. 20 tahun. Tapi punya anak tuh, tapi Abdul Muttalib Allah berikan jauh. Itu dia. Bin Abdi Manaf. Nah, Abdul Manaf, beliau yang punya nama Mughirah. Beliaulah yang pertama kali memberikan undang-undang buat para bawahannya. Jadi rakyat, nah ada pada zaman Abdul Manaf ada undang-undang di situ, mentaatkan pemimpinnya, itu Abdul Manaf tuh. Beliau bernama Al-Mughirah bin Qusay. Qusay yang punya nama Mujammi. Qusay yang punya nama Mujammi, sehingga para puisi Arab menyatakan abukum Qusayyun kana yud'a mujammi'an bihi jamma Allahul manaqiba au bihi jamma Allahu qabail min fihri. Ayah kalian Qusay yang namanya Mujammi, dengan sebab dialah yang mengumpulkan seluruh qabilah-qabilah min Fihr. Tuh Fihr apa ya? Tadi Quraisy. Fihr. Dari Qusay inilah terkumpul semua qabilah-qabilah kaum Quraisy. Bin Kilab. Nah, nama Kilab Hakim. Kenapa namanya Kilab? Itu dia. Kilab kan artinya apa? Jamak kalbun. Ya. Yang disebut anjing. Kenapa? Karena beliau suka anjing buruan. Tuh, namain Kilab. Tapi itu julukan. Namanya Hakim. Sehingga banyak diantara para orang Arab menamakan anaknya dengan nama-nama yang sangar. Tapi budaknya dengan nama-nama yang lembut. Seperti namanya Asad. Nama anaknya Asad arti singa, Zi'bun serigala.
Tapi budaknya namanya Robah. Itu budak. Namanya Robah, keberuntungan, Marzuk, yang diberikan rezeki. Itu dia. Kenapa? Ketika itu maka mereka menjawab, lantaran anak kami buat musuh kami. Sebagaimana kami dinamakan orang tua buatmu, mereka akan jihad, mereka berperang. Ketika namanya disebutin, namanya siapa? Waduh, udah jiper duluan. Namanya Asad. Ya. Tapi kalau namanya Bedul, ya udah. Ya. Namain yang orang bikin, ya udah. Nama yang takut buat orang gentar juga. Nah, ini namain. Tapi kalau budaknya, kenapa nama budaknya yang lembut-lembut? Karena buat kita. Budaknya melayani kita, maka namanya yang lembut tadi. Fatajtami ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis. Maka berjumpa ibundanya, ya, dia bentar. Wa ummuhu, dan ibundanya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi bertemu tuh Kilab. Ya. Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ummuhu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami ummuhu majad walidihi fi jaddihil khamis. Maka berjumpa ibundanya bersama ayah beliau di kakeknya yang kelima, wa huwa Kilab. Itu Kilab berjumpa, ya, yang namanya Hakim. Walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Dan adalah beliau ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan ibunya mengandung. Dalam keadaan ibunya mengandung, berarti nggak dapetin ayah beliau. Wa umruhu, umurnya Abdullah itu samania asyarah, 18. Tuh, nikahnya umurnya, meninggal 18, nikahnya di bawah 18. Samania asyarah sanatan. Wa dufina bil Madinah, dan dikebumikan Abdullah itu di Madinah, yang dulu namanya Yathrib, sebelum nama namanya Yathrib, tempat bala, tempat musibah. Tapi ketika datang ya Rasulullah, jadilah tempat itu tempat obat, tempat membuat hati rindu. Makanya para ulama ditanya, mana yang paling utama, Mekah apa Madinah? Maka mereka menjawab, kalau berbicara tentang permukaan bumi yang ada depannya, di atasnya, maka Mekah paling utama, lantaran ada Ka'bah, kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Tapi kalau berbicara di perut bumi, tuh dia jawabannya begitu. Kalau berbicara di dalam perut bumi, maka yang paling utama tidak ada yang mengungguli Madinah, bahkan Arsyur Rahman, bahkan apapun yang ada di atas langit. Karena kenapa? Jasad baginda Nabi besar Muhammad. Tuh dia, jasadnya berada di perut bumi. Itu yang paling utama. Maka bicara Mekah dan Madinah, mereka membagikan dengan dua keadaan seperti itu. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Sedangkan beliau Abdullah itu tidak meninggalkan sesuatu apapun dari Nabi, gak ada warisan. Dan itulah sifat para anbiya, nggak mewariskan sesuatu apapun kepada anaknya. Sehingga Nabi menyatakan, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarraf dinar wala dirham, innama wurithnal ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wa ghafir. Sungguh kami ini para nabi tidak meninggalkan apapun berupa dinar atau dirham, cuma diwariskan kami adalah ilmu. Jadi warisan Rasulullah adalah ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dalam kehidupan ini, bagian yang senang dalam kehidupan ini, dengan adanya benar. Kalau harta bisa hilang, ilmu nggak bakal hilang. Harta bisa berkurang, ilmu tambah banyak. Harta ya bisa direbut orang, ilmu bakal terjaga. Itu dia. Maka inilah
dari warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Wiladatuhu wa radha'atuhu, kelahiran Rasulullah. Nah, bicara kita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radha'atuhu, dan susuannya, penyusuannya. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Mekkah. Nabi dilahirkan di kota Mekkah. Yaumal Itsnain, harinya hari Senin. Lihat, dilahirkan di hari yang mana di situ orang-orang manusia tidak mengaguminya. Tidak mengagumi pada hari-hari sebagaimana para pendahulu mereka mengagumi hari-hari, seperti hari Sabat, ibadahnya kaum Yahudi. Hari Ahad, ibadahnya kaum Nasrani. Hari Jumat juga diagumi, ya. Hari Jumat juga diagumi oleh bangsa Arab. Nah, Yaumal Arubah, mereka menamakan hari itu Yaumal Aru, sebelum hari Jumat. Mereka mengagumi itu hari. Mereka berkumpul setiap tergelincir matahari di siang hari, mereka berkumpul. Mereka agumi hari Jumat. Tapi hari Senin ma'dumul khair, kosong dari kebaikan. Disitulah lahir baginda Nabi SAW pada hari itu. Jadi kelahiran Nabi pada hari Senin memberikan kesimpulan bahwa hari itu menjadi mulia dengan sebab Rasulullah, bukan Rasulullah menjadi mulia dengan sebab hari tersebut. Coba kalau Nabi lahir pada hari Sabtu, wah, dibanggain oleh kaum Yahudi. Wah, pantas kalian punya pemimpin lantaran ngambil keberkahan pada hari yang kami menyembah Tuhan kami. Bisa begitu gak? Hari Ahad bakal begitu juga. Tapi Nabi itu lihat, Allah jaga dari kritik apapun, sehingga beliau lahir pada hari yang tidak beliau menjadi mulia, tapi beliaulah yang memuliakan hari tersebut. Sampai hari Senin, ya, hari yang begitu hebatnya. Hari dilahirkan Nabi, hari Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu dia. Hari yang mana pula di situ Nabi dijadikan Nabi pada usia 40 tahun. Itu hari Senin. Dan hari yang mana pula di situ meninggal baginda Nabi besar Muhammad. Itu. Atsani asyar min Rabiul Awal. Nah, itu juga 12 dari bulan Rabiul Awal. Juga begitu. Nabi nggak dilahirkan pada bulan Ashhurul Hurum, bulan yang disucikan Allah. Nggak dilahirkan Nabi. Ya. Beliau nggak dilahirkan pada 4 bulan yang Allah sucikan, enggak. Beliau nggak lahir pada bulan Lebaran, ya, pada Ramadan, nggak lahir Nabi luar Ramadan. Tapi Nabi lahir di Rabiul Awal, yang mana di sini pula dikatakan ma'dumul khair, kosong dari kebaikan. Tapi ketika Nabi dilahirkan pada bulan tersebut, Masya Allah, bulan itu jadi mulia lantaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal fil, pada tahun gajah. Wasumia amma fil, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kenapa dinamakan tahun gajah, insyaallah pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.